Puji nama Tuhan, berapa kita yang sudah ada, mari kita sembah Tuhan pagi hari ini, di mana hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Dia telah mati, tapi hari ini dia bangkit. Bahwasanya dia menunjukkan kuasanya yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Sungguh besar setiamu. Kita angkat pujian ini, kita sembah dia pagi hari ini. Haleluya Yesus. Yeah.
menebus setiap dosa kami Tuhan. Tapi hari ini Engkau telah bangkit. Engkau menunjukkan kuasa-Mu bahwasanya Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Pagi ini kami rindu membalas segala kebaikan-Mu dengan kami beribadah kepada Tuhan. Kuduskan setiap hati kami, urapi kami, mengalirlah Engkau Roh Kudus di tempat ini, menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami hanya untuk Engkau. Kami mau menghargai waktu yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini, untuk kami menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu, urapi kami semua pagi hari ini. Kami akan memuji, menyembah Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebenarnya kalau hari-hari ini saudara, baik dimanapun berada, biasanya rumah Tuhan dipenuhi oleh umat-umat Tuhan yang bersuka cita di dalam memuji, memuliakan Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi satu hal, karena situasi dan keadaan saat ini membuat rumah-rumah Tuhan menjadi sepi. Bahkan banyak gereja-gereja yang pintunya ditutup, tidak ada ibadah, saudara. Tapi pagi hari ini kita yang ada pagi hari ini, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Seberapa kita yang sudah ada, mari kita puji Dia, karena hari ini adalah hari yang spesial, di mana Dia telah bangkit buat saya dan saudara, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang penuh kuasa dan dahsyat. Anak Allah Yesus namanya. Kita akan pujian ini dengan penuh sukacita. Saya jemput kasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sang
Silakan saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Memang hari ini setiap kali kita memperingati dan merayakan hari kebangkitan Tuhan, sebenarnya sesuatu yang sangat istimewa itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apa keistimewaannya? Adalah kemenangan. Ya. Yesus bangkit dari maut, berarti Yesus sudah alami kemenangan. Ya. Dia tidak tetap tinggal dalam kuburnya, tapi dia hidup. Dan saya percaya kemenangan yang luar biasa itu juga menjadi bagian kita. Terus istimewa kita semua yang hadir pagi ini untuk bisa beribadah bersama-sama. Ada kemenangan-kemenangan yang lebih, yang pasti akan kita alami. Ada kemenangan-kemenangan yang lebih dibandingkan dengan mereka-mereka yang hanya ada di rumah, berdoa dan merayakan dan lain sebagainya. Amin. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari saya mengajak saudara membuka Injil Matius. Kita akan melihat Injil Matius pasal 28. Kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Sudah? Mari kita baca sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyi firman Tuhan 2:3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini, Alkitab memang menuliskan bahwa akan ada banyak bermunculan guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Siapa guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu ini? Adalah mereka yang mencoba memberitakan bukan saja Yesus yang lain, tapi mereka juga mencoba dan menafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab kita ini dengan pendapat dan kebenaran mereka sendiri. Ada yang ditambah, bahkan ada yang dikurangi. Kemarin saya melihat kembali sebuah YouTube
Ada seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang pendeta. Dia berkata, saat ini doa Bapak kami itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Sebab dia bilang yang dimaksud Bapa itu ya Yesus itu sendiri. Ya. Yesus mengajarkan doa Bapa kami ketika dia ada di dunia, ketika dia hidup sebagai manusia. Tapi sekarang sudah mati, sudah disalib, dia sudah bangkit. Jadi sebenarnya yang menjadi Bapa itu adalah Yesus sendiri. Ya. Ini saudara yang terjadi. Saudara, kalau kita tidak percaya akan isi Alkitab, maka tentunya kita ini sebagai umat Tuhan akan mudah diombang-ambingkan. Diombang-ambingkan oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai pendeta, sebagai nabi, sebagai lain sebagainya. Kita ini banyak diombang-ambingkan. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, sering-seringlah membaca Alkitab. Sebanyak mungkinlah saudara membaca Alkitab, dan kalau membaca jangan kepingin balapan. Dalam arti kata kepingin cepat selesai. Karena kalau kita ingin cepat selesai, cepat-cepat kita tidak akan nangkap artinya. Tapi mari kita membaca dengan pelan, kita renungkan dalam hati, kita pikirkan sampai tamat. Saya percaya kita dijauhkan oleh Tuhan, ya, dari hal-hal yang salah. Nah, saudara, saat peristiwa kebangkitan Yesus, saudara, ayat yang ke-5 dikatakan di sana, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saya mencoba menganalisa dengan pengertian saya, saudara. Ada apa ini? Ada perempuan-perempuan yang pergi ke makam Yesus. Rupanya, saudara, tradisi 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 40 hari itu sudah ada sejak dulu. Ya. Sekali lagi saya coba tafsirkan dengan diri saya, ya. Menurut saya, mungkin perempuan-perempuan ini pergi ke kubur Yesus untuk apa? Untuk ziarah. 3 hari, ya. Mereka pergi ke ziarah kubur. Istilahnya orang Jawa mau nyekar. Mereka bawa bunga, mungkin mereka akan berdoa di sana, mereka akan meratapi, mereka akan mendoakan si mati maupun juga berdoa supaya si mati ini tetap memberkati dia. Mintakan kepada Tuhan. Ya. Dan ada ajaran-ajaran agama yang demikian. Ada. Bukan yang di luar Kristen, tidak, yang percaya sama Yesus juga ada. Berdoa kepada keluarga yang meninggal, mendoakan, lalu minta supaya mereka minta permohonannya kepada Yesus, supaya kita yang hidup ini diberkati, ditolong, dan lain sebagainya. Setuju, saudara? Setuju, saudara? Setuju? Pasti. Jadi ada perempuan yang ke sana. Tapi ketika mereka sampai ke kubur, di sana ada seorang malaikat sudah di sana yang berkata dan menjumpai perempuan ini, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang
disalibkan. Dan malaikat ini berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, percayalah bahwa firman Allah itu tidak ada salah. Amin. Percayalah bahwa Alkitab saudara itu berisi dan memberitakan kebenaran, ya, bukan kebohongan. Kalau berbicara tentang kebenaran, maka secara jasmani di dunia ini yang namanya kebenaran itu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, itu tipu-tipu. Amin. Harus ada bukti. Ketika saya berkata sama istri saya, kamulah satu-satunya wanita, saya cinta kamu, maka saya menikahi dia. Tapi kalau saya bilang saya cinta kamu, saya menikahi dia, tapi saya nyeleweng, itu namanya tipu tapu. Ya. Tipu tapu, saudara. Bohong itu. Apalagi firman Tuhan. Percayalah saudara bahwa firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Amin. Firman Tuhan itu bicara kebenaran. Malaikat ini berkata, ia tidak lagi di sini, ia sudah bangkit. Dan sebagai buktinya tidak bohong. Bukti yang pertama, malaikat ini mengajak perempuan ini pergi ke kubur Yesus masuk karena batunya telah digulingkan. Dan mereka dan dia berkata, lihat tempat dia berbaring sudah tidak ada. Ya. Dan ketika mereka melihat, mereka mendapati hanya kain kapan dan kain peluhnya saja yang ada. Mayatnya Yesus sudah tidak ada. Yang kedua, saudara, satu berita itu saudara sangat diyakini kebenarannya bila dinyatakan oleh 2 atau 3 saksi. Alkitab pun juga begitu. Mereka berkata, mereka ketemu malaikat, malaikat bilang dia tidak ada di sini. Lihat, mereka lihat, iya tidak ada. Satu ya. Bisa tipu-tipu enggak? Bisa tipu enggak? Kalau saya bisa. Andai kata malaikat bilang gini, supaya mereka percaya, Yesus, saya sembunyikan dulu, saya ambil jenazahnya, saya simpan di ruang lain, kasih itu. Nah, bisa saja tetap, bisa saja. Tapi sekali lagi, firman Tuhan itu tidak pernah bohong, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, coba saudara baca ayat 9. Saya ajak saudara buka ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ada 2 buktinya. Ya. Saat mereka pulang, wah sukacita, haleluya. Yesus memang tidak dapat ke murid-murid yang lain. Karena mereka bilang perintahkan. Di tengah jalan mereka ketemu. Yesus betul. Dan Yesus jawab, salam bagimu. Haleluya. Amin. Ya. Ada ucapan yang keluar. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup, bukan setannya Yesus. Kalau setan nggak bisa ngomong, saudaraku. Ya. Setan hanya bisa berulang, tapi nggak bisa ngomong. Beberapa hari yang lalu, mungkin hari Rabu, kalau udah hari Kamis, tengah malam saya bangun, ya, sekitar jam 1:30. Saya pergi ke kamar mandi, saya buang air kecil.
Dan saya kembali tidur. Memang kami tidur satu kamar dengan ibu gembala, tapi kami bisa ranjang, bukan karena tidak akur saudara ini. Bisa ranjang karena ada 2 tempat tidur besar-besar, kalau tidak dimanfaatkan satunya kok sayang, ya. Kalau satu tempat tidur orang 2 kan lain dengan 2 tempat tidur sendiri-sendiri, toh. Jadi saya tidur sendiri, ibu gembala tidur sendiri. Tapi kami dekat-dekat kok. Hanya dipisahkan oleh 2 buah guling. Mantal peluk ibu gembala 1, saya 1. Saya tidur, lalu kejadian yang beberapa bulan yang lalu terulang lagi, saudara. Ya. Saya lihat, kok saya dengar ada suara kaki kecil. Kresek, kresek, kresek. Saya lihat ibu gembala tidur tenang, kakinya tak goyang-goyang. Ini setan lagi, mau coba-coba saya lagi. Saya tangkap lagi dalam nama Yesus. Setan itu nggak pernah bilang, aku setan, aku setan. Nggak ada, saudara. Nggak ada ngomong. Tapi ini Yesus berkata, salam bagimu. Saudara pernah dengar suara setan? Pernah dengar? Pernah. Aku setan. Saya akan cekek kamu. Tidak ada, saudara. Kalaupun kita dengar seperti Pak Pendeta Andre, kita sering layani pelepasan, kita tengking, siapa kamu? Dalam nama Yesus. Dia sebut karena kita tanya, tapi dia sebut namanya. Itu adalah nama dukun yang membuat, bukan namanya setan. Saya nggak tahu sampai sekarang ini. Saya sedang belajar Alkitab. Setan itu punya nama. Pandai pernah kita baca. Orang-orang sini saja yang kasih nama Putih Wolo, Putih Rela. Tapi namanya tidak ada. Ya, hanya Lucifer itu kepala setan. Itu pun hanya Alkitab yang berkata bintang fajar. Alkitab tidak kata loh di Lucifer, tidak ada. Ya. Jadi saudaraku, ini setan. Saya katakan firman itu tidak pernah bohong. Harus dikuatkan dengan 2-3 saksi. Harus dikuatkan dengan 2-3 kejadian. Kejadian pertama, malaikat berkata, mereka kasih tunjuk, ini lihat. Oh iya, ternyata tidak ada. Yang kedua, mereka bertemu sendiri dengan Yesus, dan yang berkata adalah Yesus. Salam bagimu. Ada lagi enggak bukti? Ada. Saudara baca ayat 9. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Saudara, ada orang yang bilang gini, saya nggak pernah tahu juga ya. Katanya setan itu kakinya nggak injak tanah, melayang. Jadi kalau dia jalan, dia melayang, tidak berinjak tanah. Itu katanya nih ya, katanya. Saudara pernah dengar ini enggak? Pernah. Ya. Nah ini memungkinkan. Mungkin mereka juga pikir, jangan-jangan setannya Yesus ini. Mereka memeluk bukan hanya untuk hormat, tapi mungkin dalam hatinya mereka juga mau lihat kakinya Yesus injak tanah enggak? Kakinya injak tanah ya. Kalau tidak injak melayang, berarti dia setan. Tapi rupanya ketika dipeluk mendekati rumah, iya, injak tanah. Berarti ini Yesus benar-benar hidup. Amin. Amin. Tidak. Mau lagi tambahan? Mau lagi. Harus supaya kita yakin. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea,
dan di sanalah mereka akan melihat aku. 4. Cukup saya percaya. Ketemu enggak ini mereka di Galilea? Ketemu. 4 cukup. Jadi kita pun sebagai umat Tuhan, kalau kita melihat sesuatu pernyataan, kita terima satu pernyataan, apapun itu, baik itu firman. Saya berkata secara uji dulu. Ada saksinya enggak? Ada buktinya enggak? Jangan cuma satu. Kalau perlu sampai 4 seperti ini. Dan saya percaya Tuhan pasti akan tunjukkan. Amin. Ya. Seperti kemarin yang saya bilang, ada pendeta yang berkata, dia dengar suara Tuhan. Dia bilang, hadik seperti Tuhan menghadik badai. Virus corona, dia pergi. Tenanglah, diam dan tenang. Yang satu mengatakan, wah itu jiplak yang ini. Saudara, memang ini, ya, ini hamba Tuhan, pendeta. Pendeta ini sering-sering kali berkata mendengar suara Tuhan. Sering kali mendengar suara Tuhan. Saya ini sudah 20 tahun lebih jadi pendeta. Saya belum pernah dengar namanya suara Tuhan. Jujur. Ya. Nggak tahu kalau Pak Pendeta Andri ini sudah. Sudah? Langsung dulu. Nah itu. Ya toh. Tidak pernah berkata gini, hai harta, hari ini harus ibadah. Tidak pernah. Tidak pernah, saudara. Hai harta, aku tahu kalau temu cuma 10.000, jangan takut, besok aku kirim ke rumah. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Tapi kalau ketika saya menyembah, saya diberikan hikmat, diberikan firman, memang iya, sering. Tapi kalau dengar, saya nggak pernah. Benar. Kadang-kadang saya ini bertanya, apa diri saya ini banyak dosa ya Tuhan? Sampai saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Sementara yang lain klaim suara Tuhan datang pada saya, suara Tuhan. Aduh, benar loh saudara. Ya. Ini kadang-kadang pertanyaan dalam hati saya. Tapi itulah saudara. Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan, jangan gampang-gampang percaya. Bisa-bisa yang kita dengar bukan suara Tuhan, tapi suara hantu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, baik. Firman Tuhan pagi ini saya memberikan tema bukan tempatnya, ya, bukan tempat. Saudara, memang kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan. Jauh sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Jauh sebelum Yesus mati di kayu salib sudah ditulis, dinyatakan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Ini sudah dinyatakan. Jadi kalau sudah dinyatakan, maka itu berarti kuburan Yesus itu, kubur Yesus itu bukanlah akhir dari segalanya. Maksud saya, ketika Yesus mati dan dikubur, bukan berarti karyanya habis sampai di sana, bukan berarti kehidupannya habis sampai di sana, bukan berarti pelayanannya habis sampai di sana, tapi itu adalah tempat sementara. Nah, kalau sudah dinyatakan dia akan bangkit hari ketiga, lalu Yesus tidak ada, Yesus tidak bangkit, dia tetap dikubur, itu sama saja artinya nubuatan palsu. Sehingga hari ketiga
ketiga, Yesus harus bangkit. Di dalam kubur tidak akan ada. Orang mau cari bagaimanapun, ada yang berkata tentara-tentara Roma ketika lapor, oh ya, ke imam-imam kepala. Lalu imam kepala ada berita, jangan-jangan memang saya tahu ini, jangan-jangan muridnya curi. Jadi kamu sebar saja, bilang kalau memang murid-muridnya curi, nih kasih uang. Sehingga banyak orang-orang yang mulai meragukan, oh, yang pertama yang disalib itu bukan Yesus, yang disalib itu Thomas, yang disalib Yudas. Oh, yang disalib bukan Yesus, yang disalib itu si A, si B. Ya. Kenapa bukan Yesus? Karena dia Allah. Allah itu tidak bisa mati. Jadi kalau sampai Yesus disalib mati, berarti tidak cocok sama firman-Nya. Ini neko-nekonya orang-orang. Lalu sudah mati dikubur, oh ternyata dia tidak pakai, tambah lagi. Yang tidak ada itu karena murid-muridnya curi. Saudaraku, saya katakan ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh iblis supaya kita tidak percaya sama dia, supaya kita ini meragukan firman. Pagi ini saya minta kepada saudara, kalau saudara tahu ini, mantapkan hatimu. Amin. Amin. Jangan pernah bimbang ragu. Apa yang difirmankan Tuhan itu iya dan amin. Amin. Yesus benar-benar sudah hidup. Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Dia tetap tidak tinggal tetap di kubur. Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara semua tahu apa itu kubur. Ya. Apa itu kubur? Ada yang bisa tolong saya? Apa itu kubur? Kubur itu adalah tempat orang mati. Iya toh? Kubur itu adalah tempat orang mati. Sebenarnya kalau ada hewan mati itu juga dikubur. Cuman kalau kuburannya hewan itu tidak ada batu nisannya. Ini dia sapiku yang bernama iya Pak. Tapi kalau kubur itu dari nisannya telah beristirahat dengan tenang. Istrinya ini, anaknya ini, menantunya ini, cucunya ini, cicitnya ini, semua masuk semua. Nah, dan saya mau berkata saudara, kubur itu tempat orang mati. Saya kemarin baca muatan yang bertahan setelah virus corona ini adalah orang-orang yang mempunyai terobosan-terobosan baru, yang mempunyai terobosan-terobosan baru. Kenapa? Karena semuanya sekolah. Tidak tahu apa, pokoknya tidak tahu. Ini ada satu wawancara dengan seorang ahli gunung. Mungkin tadinya dia hanya ojol, tukang ojek online. Sekarang ojek online sudah tidak boleh operasi. Boleh, tapi hanya bawa barang. Kalau bawa manusia tidak boleh di Jakarta. Wah, mereka teriak-teriak. Mungkin nantinya ojol ini karena tidak bisa operasi, sudah kepepet, kejepit, makan sudah tidak bisa, uang tidak ada. Akhirnya terbuka pikirannya untuk coba-coba. Saya pikir-pikir betul juga ya. Sehingga mungkin nanti dia jual apa? Tahu goreng. Wah, karena orang butuh makan. Kemudian tahu gorengnya tidak tahu diinovasi bagaimana. Enak, laris, penghasilannya lebih dari tukang ojek. Saya mikir,
Kalau saya meninggalkan kependetaan saya meninggalkan pelayanan, kira-kira apa ya yang saya mau kerjakan ya? Seperti yang saya katakan lagi tadi. Lu kolektor cuma 10.000, 20.000 mau makan apa? Saya mulai mikir, kerja apa ya? Tiba-tiba saya ingat dulu waktu masih di sekolah Alkitab, saya ngajar di sekolah Alkitab. Itu ada temannya Pak Andre. Mut itu satu angkatan sama kamu ya, Mut ya. Itu anak dari mana itu? Pulau Banggai. Mut. Sulawesi. Iya, dari mana? Banggai. Pulau Banggai. Iya. Mut ini datang-datang, saudara tahu sendiri anak sekolah Alkitab itu. Babi habis, anjing habis, ya, kucing habis, ya, daun ubi habis, bunga paya habis, ya, bakal buahnya pisang habis, suka semua. Satu ketika ketika ada yang terbang pohon pisang, dia belah. Kita biasanya kalau terbang batang pisang itu kita pakai untuk makan babi loh. Tapi ini Mut tidak. Jangan, dia buka semua. Loh, ibu gembala tanya, buat apa lu? Oh ini enak kan tuh? Hah? Batang pisang enak. Aduh, potong. Diambil yang paling tengah. Intinya dirajang, ini enak tuh, enak kan? Enak tuh. Potong-potongan kita coba. Dimasak kasih babi, enak memang sudah. Dan sejak itu di sekolah kita suka batang pisang. Coba saudara, ya. Akar-akaran umbi-umbian dimakan, buahnya dimakan, bakal buahnya juga dimakan, bunganya pun dimakan. Saya tahu bunga matahari itu orang Jepang suka loh. Sekarang batang pisang intinya pun dimakan. Lalu saya pikir-pikir, apa saya mulai usaha buka jual batang pisang? Tanam pisang. Kulit singkong. Ubi dimakan. Itu yang begitu. Kulitnya dibuang, dia ambil. Itu untuk apa? Wah ini juga enak kan? Dia kupas kulit kasarnya, tinggal yang putih, dia rajang. Wih seperti bambu, sayur bambu. Ya. Enak, betul enak, betul. Saya suka. Ya. Bukan hanya sayur yang habis sama anak sekolah kita, rumput di jalan pun sudah tidak boleh. Ada terobosan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sudah terlalu lanjut ini ya. Nah, saudara, jadi kita tahu bahwa kuburan itu tempat orang mati. Kalau ini tempat orang mati, maka jelas kalau kita berbicara kubur itu tidak ada manfaatnya. Ya toh? Mau dihias semahal bagaimanapun, mau diletakkan dimanapun, baik di dalam rumah, di tempat tidur, itu tetap kubur. Ya. Isinya apa? Bangkai. Tidak ada manfaatnya. Kita bersyukur ya. Sekarang di Bangkai ini, kalau ada orang mati, tidak boleh dimakam di dalam halaman rumah. Tidak boleh, dilarang. Harus dikubur di tempat pekuburan. Kalau ada yang berani, pasti ada urusan dengan Pak Pol PP. Pasti, tidak boleh.
Tapi yang sebelum buat aturan, saudara lihat kuburan-kuburan yang di rumah-rumah orang-orang Amerika ini, wah ini luar biasa. Kuburannya bagus-bagus, mewah, di keramiknya ada gambar Yesus, ada gambar perjamuan, ada gambar yang lain sebagainya. Di keramik. Bukan hanya di keramik, bikinkan patungan, dipagari. Sementara rumah keluarganya reot, rumah papan. Tapi yang sudah mati dikasih yang bagus. Saya mau tanya sama saudara, ada manfaatnya enggak? Nah, dalam rumah kalau malam, kalau sudah tidur, mungkin hanya satu lampu 5 watt yang nyala. Tapi di kubur 25 watt berberapa orang bergerak. Ada manfaatnya enggak? Kalau ditanya kenapa kok? Dia apa kasih ya, kenapa di bawah supaya terang. Saudara, kita ini banyak ditipu-tipu oleh iblis. Sekali lagi, memang Yesus bangkit itu sudah dinubuatkan. Tapi peristiwa kebangkitan Yesus yang kedua juga menjelaskan bahwa kubur itu tidak ada manfaatnya. Orang boleh cari nomor di kubur, orang boleh minta wasiat di kubur. Mungkin kadang-kala bisa tepat, tapi banyak tidak tepatnya daripada tepatnya. Tidak ada manfaatnya secara kubur itu. Tidak ada manfaatnya. Jadi Yesus harus bangkit dari kubur. Dan malaikat harus berkata, tidak ada dia di sana, sudah pergi. Jangan cari dia di kubur. Jangan cari berkat di kubur. Jangan cari kehidupan di kubur. Jangan cari nomor, jangan cari apapun di kubur. Kubur itu tempat orang mati yang tidak bisa apa. Amin. Tuhan mau menunjukkan. Seringkali kita ini salah. Kita ini ditipu oleh iblis. Bukan kamu ke kubur, bakal lelen, potong ayam putih, potong ayam hitam, potong ayam coklat, potong ayam belang-belang, potong ayam Bangkok, potong ayam Cina, potong ayam Rusia pun. Wah, berkatnya luar biasa. Saya bilang kalau saudara mau potong ayam boleh, tapi jangan bawa ke kubur, bawa ke pastornya saja. Iya toh? Iya toh? Iya. Ngapain bawa ke kubur? Ya biar dia makan Pak Pendeta. Saudara pernah lihat orang mati itu bangun lalu makan? Tipu saja. Tipu. Kalau kita bawa makanan ke kubur, siapa yang makan? Setan. Orang mati itu tidak bisa makan. Tidak bisa. Nah, saudara, ini menunjukkan kepada kita. Ya, Tuhan mau berkata, dengan kebangkitannya selain mengenapi, kubur itu tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, kenapa Tuhan harus bangkit? Tuhan mau menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitannya itu adalah superioritasnya Tuhan. Amin. Superioritasnya Allah.
Kalau bicara superioritas, tidak ada yang melebihi. Dia sudah di atas segala-galanya. Kematian pun tidak bisa membelenggu dia. Kematian pun tidak bisa menguasai Yesus. Dia bangkit, berarti dia mengatasi segala-galanya. Amin. Saudara, kita bersyukur kita mempunyai Allah yang luar biasa. Ya. Allah yang superior. Kalau kita percaya kepada Dia, kalau kita yakin akan Dia, kalau kita ikut Dia, saya percaya kesuperioritasan Allah itu juga akan kita nikmati. Amin. Kita akan nikmati. Nah, saudara, jadi itulah hukum. Yang keempat, berbicara tentang kuburan, maka yang ada di kuburan itu nol. Kuburan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Yang dikubur pun juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kuburan ini berbicara kematian, maka lawan dari kematian adalah kehidupan. Apa itu kehidupan? Tandanya apa kalau kita hidup? Tandanya kalau kita bergerak, tandanya kalau kita beraktivitas, tandanya kalau kita melakukan sesuatu, tandanya kita bisa mendatangkan manfaat. Itu kehidupan. Tapi kalau kuburan, kematian, itu tidak katakan apa-apa. Ya. Bikin repot iya, bikin susah iya, bikin tipu-tipu iya, tapi mengerjakan apa-apa tidak bisa. Ya toh, tipu. Saya bersyukur dan saya percaya jemaat di tempat ini sudah tidak pernah bisa ditipu oleh yang namanya kuburan. Ya. Mau doa di rumah 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari, mau 3 hari ke kubur, 7 hari ke kubur, 1 tahun ke kubur, tidak akan pernah kita lakukan. Kenapa? Karena semuanya itu tidak datangkan manfaat. Saudara, itu sebabnya Yesus itu harus hidup. Itu sebabnya Yesus itu harus bangkit. Jadi, kalau kita berbicara tentang kehidupan orang Kristen, maka kehidupan Kristiani adalah satu kehidupan di mana maut sudah tidak menguasai lagi, karena semuanya sudah dikalahkan Yesus di kayu salib. Amin. Ini kehidupan Kristiani. Kehidupan yang tidak dibayangi lagi oleh maut. Kehidupan yang tidak lagi dipenuhi dengan rasa khawatir, rasa takut, takut akan ancaman, takut akan sakit penyakit, bahkan takut akan kematian pun tidak bisa. Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang kematian? Kalaupun aku hidup, aku akan bekerja untuk menghasilkan. Tapi mati itu adalah keuntungan. Jadi saya tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena kita sebagai orang percaya, kalau kita percaya Yesus, kita tidak tetap tinggal mati. Tapi ketika kita mati, kita beralih kepada kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih menyenangkan, kehidupan yang penuh dengan sejahtera dan sukacita. Inilah kehidupan Kristiani. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau berkata, tempat kehidupan saudara dan saya bukan kuburan. Tempat kehidupan saudara dan saya bukan kuburan. Tempat kehidupan saudara dan saya tidak perlu lagi dihiasi dengan yang namanya kalau kuburan itu ketakutan, kelemahan,
tidak lagi dihiasi oleh ketidakberdayaan, tidak lagi dihiasi dengan ketidakbergunaan, tetapi tempat kehidupan kita adalah di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Yesus menang. Yesus sudah menunjukkan superioritasnya. Dan kalau kita percaya, bukan hanya kita diselamatkan, kita juga dilindungi, kita dimampukan untuk seperti Dia. Jadi makanya ini saya katakan, ya, saya bersyukur saudara-saudara ini adalah orang yang lebih dari pemenang. Bukan berarti jemaat yang hadir itu tidak mengalami kemenangan, yang menang, tapi saudara lebih, ya, lebih. Mungkin saya suka, senang saya lebih. Sebab apa? Saudara pun sudah bangkit dari ketakutan, bangkit dari kelemahan, bangkit dari kekhawatiran, bangkit dari segala. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Saudara, Yesus memang sudah bangkit. Dan kalau kita bicara tentang kebangkitan Tuhan, itu bicara tentang kemenangan. Tapi kalau kita bicara kemenangan, itu bukan berarti tidak ada perjuangan. Itu bukan berarti tidak ada tantangan. Itu bukan berarti tidak ada hambatan dan tidak ada masalah. Seorang atlet boleh dikatakan menang kalau dia bisa mengalahkan saingan. Dia boleh bisa menjalani tantangan-tantangan yang ada, halangan-halangan yang ada, sampai dia keluar sebagai pemenang. Ini pemenang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur Yesus kita sudah bangkit. Dan tadi saya katakan superioritasnya Tuhan itu juga akan kita nikmati, kita alami. Semuanya akan diberikan. Tapi, saudara, bukan berarti kehidupan kita ini mulus-mulus tuh ya. Ada tantangan. Tetap namanya orang hidup tantangan. Tantangan yang enak, tantangan yang tidak enak tetap ada. Ya. Cinta sama seseorang, kok cinta mati, tahu-tahu jadi gondol orang lain. Wih, sakitnya tuh. Bisa saja. Ya. Sudah melayani, masih disalahkan sana sini. Ya itu tantangan. Apakah kita mundur? Tidak. Makanya kalau ditinggal pacar, tidak apa. Pacar tinggal. Nggak rugi. Kalau ditinggal suami atau tinggal istri itu sedih wajib. Jangan dibalik. Tinggal pacar sedihnya minta ampun. Pada pacar itu tukang tipu. Untuk menunjukkan baik minta coklat dikasih biskuit. Kalau ditinggal suami atau istri itu loh. Tapi orang sekarang enggak. Tinggal suami, tinggal istri, aku cari lagi. Kalau tinggal pacar stres sampai mati. Loh, iya terus terang. Berapa banyak orang yang bunuh diri frustasi gara-gara ditinggal pacar? Ayo. Ada berapa banyak orang yang menjadi terganggu jiwanya gara-gara cintanya tidak dibalas atau dimanfaatkan? Berapa banyak? Ada berapa banyak pasangan suami istri yang sedihnya terlalu
ketika pasangan hidupnya meninggal? Ada, tapi paling 1 bulan, 2 bulan. Kalau baru mati seperti Glenn sama siapa itu yang satunya itu kemarin yang asal dia tiap hari muat di Facebook, tiap hari Glenn sekarang. Coba nanti lihat setahun lagi sudah ada yang lelek-lelek pakai lalu pakai firman. Kan mati sudah tinggal mati Pak, ya nggak apa toh nikah lagi. Jadi jangan kita bodoh-bodoh. Kita ditipu loh sama iblis. Kuburan itu loh tempatnya orang cari nomor. Kuburan itu loh tempatnya kita minta doa. Kuburan itu tempat ini, bukan kuburan tempat kita, tapi tempat saudara dan saya adalah dalam hati Yesus. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena itu mati sudah ada undangan. Mari datang. Saudara, Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada lagi dikubur. Jadi, saya mau berkata tadi, kuburan itu bukan tempat tinggalnya Yesus. Kuburan itu juga bukan tempat tinggal saya. Jangan suka pergi ke kubur. Ya. Kalau perlu setiap kali saudara lewat kubur, jangan nama Yesus, cari Yesus. Sekali roh kubur sekali itu saya cari nama Yesus. Mati kan? Kalau suka-suka kubur kan ada gelu, ada itu, hati-hati saudara. Siapa yang suka tinggal di kubur? Siapa? Firman Tuhan. Orang yang mana itu? Dari mana? Setan. Loh, yang suka tinggal di kubur itu loh. Alkitab, orang dari mana itu? Gerasa. Akhirnya siapa? Orang gila. Ya. Jadi kalau saudara sedih, jangan lari ke kuburan. Lari kepada kaki Tuhan. Berdoa di sana. Di sana dia memberi kelegaan. Kalau kita sedih, kita lihat di kuburan, oh iya. Besok pulang. Nah, amin. Amin. Gimana teman saudara? Gimana teman saudara saya? Ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kebangkitan Tuhan menandakan, membuktikan bahwa Yesus sudah menang atas kami. Bahkan juga dia menang atas kematian atau kubur yang mengerikan. Dia sudah menang. Nah, pakai ini dia mengundang kita supaya kita pun terlepas dari kubur dan segala keadaan. Ya. Mari kita penuhi dia. Kita penuhi undangan. Marilah datang kepada Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Kubur itu bukan tempat kita. Kekalahan itu bukan tempat kita. Kelemahan itu bukan ciri hidup orang percaya. Mari pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Dia sudah bangkit, dia sudah menang. Alami kemenangan itu, miliki kemenangan itu dengan cara memenuhi undangan Dia. Tuhan memberkati. Mari saya sebut saudara berdiri.